Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, teman-teman bisa mulai ambil posisi. Karena ini Senin, saya ambilnya duduk. Kalau Akang dan Teteh mau berdiri juga nggak apa-apa, gitu ya. Mulai fokus, konsentrasi, tenangkan pikirannya. Latihan itu kayak masuk ke masjid. Pikiran yang lain simpan dulu, barang-barangnya simpan dulu, sendal simpan dulu. Full masuk, niatin hanya pikiran satu aja, gimana ngatur nafas yang terbaik. Atur nafas perutnya, masuk hidung, kembungkan perutnya. Setelah penuh, pas, buang perlahan, kempesin perutnya, sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Ya, kunci pertama adalah buang sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Oke, silahkan dimulai, nafas perutnya, fokus konsentrasi, tenangkan pikirannya. Teman-teman bakal ngerasain badannya jadi rileks, teman-teman bakal ngerasain sekeliling tubuhnya akan ada kepadatan, kayak ada gel gitulah gitu ya. Nah, itu energi kita yang sudah mulai mengumpul gitu ya. Fokus konsentrasi dulu. Fokus konsentrasi. Oke, sambil saya cek dulu sebentar ya. Oke, sip. Bagus, bos. Fokus. Perlambat nafasnya, buang tetap sampai habis. Perlambat nafasnya, buang tetap sampai habis. Oke, that's nice. Terus ya. Fokus. Nafas perut dulu. Asik. Oke. Sambil kita berdoa, semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat, gitu ya. Kalau teman-teman ada kurang fit, sambil berdoa, semoga ini jadi ikhtiar untuk menjemput kesembuhan. Oke, fokus. Ya, kita mulai dengan ritual biasa, skenario biasa ya. Tarik perlahan, tahan dulu, penuh di sini, buang sampai habis. 4 kali nafas perut, dilanjut sama 4 kali nafas dada, hitungan masing-masing mulai dari sekarang. Ya, pelan-pelan. Makin pelan makin bagus. Tujuan di gerakan ini adalah membuat sinkronisasi antara nafas dan gerakan. Ya, bagus. Yes. Oke, pelan-pelan, sepelan mungkin, ambil kualitas, bukan jumlah ya. Kita latihannya sebentar, hanya 40 menit. Kalau ngambil jumlah, kita nggak akan terlalu bermakna. Tapi ngambil kualitas, pasti beda. Habis banget, baru boleh tarik. Ya, 4 kali nafas perut, 4 kali nafas dada, sambil mulai ngerasain energi di telapak tangannya. Saya lihat sih udah pada ngumpul ya. Jadi harusnya mudah sekali kerasa ada bola di telapak tangan. Setelah selesai, 4 kali dada, 4 kali perut sama 4 kali dada, tangannya taruh samping badan kalau berdiri atau atas paha kalau duduk. Fokus dulu, rasakan bola di telapak tangannya. Kayaknya saya lihat ada beberapa yang bakal ngerasain ada hangat-hangat muter deh kayaknya. Ya, rasain dulu. Ya.
Bagus ini. Padahal baru nafas perut doang ya. Sama nafas dada. Terus ya. Rasakan, kalau yang sudah, rasakan telapak tangannya. Bayangin bulatnya. Niatkan pekanya lebih dari biasanya. Niatkan untuk bisa ngerasain tekanan lebih dari biasanya. Tolakannya lebih dahsyat dari biasanya. Oke. Kalau yang sudah, lanjut ke 4 gerakan yang dasar ya. Yang tarik kayak tadi, tahan dulu, buang ke bawah, tarik ke samping dada, terasa, buang ke depan. Habis banget, tarik dulu, atas, tahan, rasakan beratnya, buang. Gitu. Habis banget, terus gabungin, tarik segitiga, tahan dulu, terus buang depan. Ya, kalau yang sudah, lanjutkan ke gerakan dasar ini 2 kali seri. 2 kali seri. Silakan. Konsentrasi sebaik mungkin. Ya, bagus Kak Eko. Terus, ya Bu Lili tenang. Diperlambat. Bu Nani udah bagus. Bagus itu. Pak Hendri oke. Terus. Terus Kang Iyi. Kalau dia hilang, tek gitu, nggak ada tolakan, diem dulu. Rasain dulu tolakannya, baru push lagi. Ya. Kalau dia hilang tolakannya, diem dulu. Rasakan dulu, baru lawan lagi tolakannya. Yes, rasakan terus tolakannya, baik tarik, tahan, maupun buang. Rasakan terus tolakannya, baik saat tarik, tahan, maupun buang. Ini kunci kedua. Ya, kunci pertama adalah buang nafas sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Kunci kedua adalah selalu rasakan selalu rasakan kepadatan tolakan, baik pada saat tarik, tahan, maupun buang. Ini 2 kunci yang teman-teman yang ikutin dari awal kita tahu banget, kita ngulik 2 kunci ini aja 1 tahun lama. Ya hampir setiap minggu kita berlatih. Pas setiap minggu sih pasti latihan ya. Hampir setiap seminggu 2 kali mungkin ya. Mungkin kita bolosnya nggak latihannya itu cuma berapa kali aja sih, nggak terlalu banyak. 1 tahun kita ngulik ini. Ini kayak sederhana tapi mahal sih. Terus konsentrasi. Yang terbaik. Setelah 2 kali seri, teman-teman tangannya taruh lagi atas paha, rasain dulu kepadatannya, bulatannya, kepadatannya rasain. Harusnya ada bedanya ya. Harusnya ada bedanya. Iya, terus. Oke, bagus. Teman-teman karena kayaknya udah pada hafal ya gerakannya ya. Jadi udah menikmati banget, ini bagus ini ya. Karena prioritas dalam berlatih adalah yang nomor 1 banget adalah fokusnya, konsentrasinya, rasanya gitu ya. Kedua, baru nafas. Ketiga, baru gerakan. Jadi kalaupun nafasnya masih ancur-ancur, it's okay. Yang penting konsentrasinya. Kalau konsentrasi udah bagus, yang ulik kedua adalah nafas. Setelah keduanya bagus, baru gerakan. Jadi kalau teman-teman lupa, dimanapun, posisi manapun lupa, udah yang ingat aja. Atau depan aja udah. Tarik dada, buang depan, tarik dada, buang depan. Itu ya. Itu paling gampang. Terus konsentrasi. Konsentrasi, fokus. Yes, bagus. Iya. Oke, saya lihat bagus semua. Kalau sudah, fokus dulu, rasakan bola energi di telapak tangan.
Mulai niatkan berputar energinya dari jempol ke kelingking lewat depan. Jadi jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Bayangin begitu. Putaran di kanan begitu, putaran di kiri juga begitu. Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, putar. Muternya gitu. Ya, soalnya saya lihat kayaknya ada beberapa yang mulai ngerasain panas-panas muter deh. Ya, dimaksimalin aja. Rasain dulu putarannya. Mungkin kerasanya kayak hangat-hangat, tapi lebih hangat dari biasanya sih kayaknya. Fokus. Kalau yang sudah tangannya taruh depan, putarannya rasakan. Ya, pegang bola, piringan sih sebetulnya kayaknya. Rasanya mungkin kayak piringan. Rasakan si gerakan energinya, muternya kerasa. Rasain dulu, yakinkan dulu dia ada padatnya, minimal padat ya. Kalau udah kerasa gerakannya udah sangat baik. Rasakan dulu, kalau sudah terasa padatnya atau putarannya sudah kerasa, baru mulai yang nafas dada, tarik ke arah perut, tahan naik ke atas, buang ke depan. Habis banget, ambil semuanya. Satu, tarik lagi, tahan naik, buang depan lagi. Gitu aja dulu. Ya. Fokusnya tetap di putaran tadi atau kepadatan yang tadi. Ya. Dia akan cepet banget jadi padat. Cepet banget dengan jadi padat. Di gerakan ini adalah gerakan muterin energi di telapak tangan. Kepake di terapi, di segala macam bidang lah. Ya, konsentrasinya, fokusnya dirasakan putarannya. Kalau biasanya mungkin kita ripuh ngatur nafasnya, sekarang putarannya rasakan. Kepadatannya rasakan. Hanya boleh gerak kalau putaran atau kepadatannya kerasa. Kalau lep hilang, diam dulu aja, tek, baru. Ya. Sok Kak Alfian dibantuin terus. Terus ya udah itu. Terus. Kang Dwi bagus, Kang Hendrik oke. Yuk. Tarik ke arah perut, tahan naik ke dada, buang ke depan. Gitu. Kalau benar, teman-teman bakal ngerasain pas buang itu dia jadi padat banget, berat banget. Kalau benar, ya, itu indikator benarnya. Jadi tarik, tahan, pas buang tuh jadi berat banget. Ketika beratnya kerasa, pas tarik ambil semua berat itu, ambil semuanya. Di 100% seluruhnya ambil lagi. Jadi narik berikutnya itu sangat berat. Ya, narik berikutnya sangat berat karena hasil mompa di nafas sebelumnya diambil semua. Padetin lagi, puterin lagi, lebih dahsyat lagi, ambil lagi semua. Ya, ini adalah kunci ketiga yang kita pelajari, kita praktekkan, kita rasain, kita saksikan gimana sih beratnya ini kalau pakai kunci nomor 3. Ya. 1, kuncinya apa aja sih Kang? 1, buang nafas sampai benar-benar habis. Tidak ada yang disebut olah nafas kalau nafasnya masih bersisa. Buang harus benar-benar habis, barulah itu olah nafas. 2, selalu rasakan ketolakan, kepadatan setiap tarik, tahan, dan buang. Kunci ketiga adalah ambil semua kepadatan ketika narik nafas. Jadi, nafas 1 membangun nafas berikutnya. Di sini teman-teman bakal ngerasa super berat. Di sini teman-teman kalau menerapkan 3 ini, mau latihan apapun, jadi latihan yang efektif. Walaupun cuma 1 gerakan. Di sini teman-teman nanti dengan bekal 3 kunci ini akan punya gerakan masing-masing, gerakan sendiri yang bisa dilatih kapan aja. Nggak usah bagian dari rangkaian yang biasa kita latih. Karena tiap orang akan punya jurus masing-masing, punya gerakan masing-masing.
Terapkan saja 3 kunci tadi ini, maka apapun yang teman-teman lakukan jadi latihan yang efektif. Terus, Teh Lela, terus Kang Yi. Terus, yes. So, paksain ya, dipaksain. Kalau teman-teman benar, di sini jadi sangat berat, walaupun gerakannya gini doang. Kalau teman-teman benar, maka konsentrasinya akan terjaga. Karena beratnya ini membuat kita akan fokus pada sesuatu yang nyata. Beratnya nyata. Bukan hanya kayak ada beratnya, ini beratnya nyata. Berat yang nyata ini bakal ngunci konsentrasi kita, pasti jadi konsentrasi. Paling repot gitu ya, paling ripuh biasanya. Repot ngatur nafas, jadi berat, capek banget, itu perjuangan. Itu mah pasti kalau benar. Yuk, ayo ulik dulu lah. Yuk. Ayo Kang Novian, sok dicepetin dikit. Dibantu maksudnya, terus ya, terus. Yakin, pede, pikiran kita yakin. Das gitu. Ya, kalau dilihat orang lain, apa sih gini-ginian, ya wajar orang lain mah nggak tahu. Tapi dengan gini-ginian, teman-teman sudah praktekkan, terapi bisa gening kan gitu ya. Udah, lebih baik dibilang orang aneh, latihannya begini-begini doang, tapi bisa terapi secara efektif. Daripada gerakan bagus-bagus, atau misalkan gaya, gitu ya. Tapi hasilnya kurang efektif. Yuk, Dar. Iya, dikit lagi Bu Nani. Ayo, terus. Oke. Selesaikan pas buang nafas. Lanjut ke yang tarik ke dada. Tek, rasain bola gede. Tahan dulu. Buang, rasain yang dada, perut, ke belakang, naik bahu, ke tulang punggung, naik ke atas, bahu. Pak. Ada tolakan di depan, baru lawan. Sampai habis. Gitu ya. Habis banget, tolakan semua ambil lagi. Tarik ke sini. Tahan dulu. Buang. Gas, gerak, dada, perut, ke belakang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, bahu, telapak tangan, das, lawan. Ya, lanjut. Masing-masing. Kang, kerasanya gimana? Yang pertama jalanin aja dulu si pikiran kita. Nanti ya, energinya bakal ngikut. Biasanya kayak ada yang ngusap. Kayak ada yang jalan aja. Kayak ada yang nempel gitu. Shoot. Ya, terus. Tetap terapkan yang kunci ketiga. Habis banget, ambil semua kepadatannya. Jadi nanti cepet. Terus. Yes, bagus. Ini halaman ini bagus banget. Terus kan. Yuk. Terus Teh. Terus bisa. Masih ya. Ketika narik, rasakan semua kepadatannya. Ya, ketika narik, rasakan semua kepadatannya. Ambil semuanya. Itu jadi berat banget malah pas narik. Dorong, buang memang berat. Tapi jadi berat banget justru pas narik. Oke, siap-siap. Terus, masih ya. Terus. Masih gerakan yang sama. Pas buang ke depan, teman-teman rasakan di tengah-tengah telapak tangannya. Terus. Terus lawan. Ada sesuatu di tengah-tengah telapak tangan teman-teman di sekitar sininya tuh. Gitu. Terus. Yuk, udah gede nih. Sok energinya udah pada gede. Nyatingnya juga enakan. Paksain. Ya, udah bagus ini. Apa flow-nya udah oke. Terus.
Hati-hati pas narik, rasakan semua energinya. Narik, rasakan semua energinya. Terus, yes. Yes, iya, bagus. Rasakan pas dorong ke depan, rasakan di tengah-tengah telapak tangan. Bukan tengah sih, sebetulnya rada bawah dikit sih. Biasanya rada bawah dikit. Terus. Yang kayak kalau dulu matahin tegel lah, daerah situ tuh. Fokus, konsentrasi. Hai, ada yang bisa kubantu? Fokus, konsentrasi. Maaf, saya tidak mengerti. Terus, fokus. Oke, bagus. Selesaikan gerakannya. Tangan taruh lagi atas, paham. Rasain dulu di telapak tangannya, bola energinya, puterin dulu. Sama ya, puterinnya jempol, telunjuk, tengah, kelingking, manis, kelingking, putarnya arahnya gitu. Muternya arahnya gitu. Fokus, konsentrasi. Oke. Masih. Ya. Kita masih lanjutin gerakan yang latihan terakhir ya. Yang kemarin-kemarin, yang angin. Oke. Fokusin telapak tangannya, rasain. Lihat dulu ke gerakannya, tarik, kumpulin. Naik ke atas, tahan di atas, buang, buka gitu ya. Telapak tangan ngadep ke atas ya. Buka, habis di sini. Terus nafas dada 3 kali. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Jangan buru-buru. Rasain di telapak tangannya. Habis. Yang keempat, tarik lagi ke atas. Tahan dulu. Buang ke bawah. Ya, gerakannya yang ini dulu. Habis selesai, tarik lagi naik ke atas, tahan di atas, buang, buka, nafas dada 3 kali, nafas keempatnya, tarik, tahan, buang ke bawah. Ya, simpel seperti itu. Yuk, mulai masing-masing. Ya, Kang lupa, ya bareng-bareng dulu kalau lupa ya. Habis dulu, kumpulin, tarik. Gue ini ngumpulinnya kerasa, 2 bola disatuin, naik ke atas, nanti punggungnya kayak ada yang nyalur, zrut ke atas, rasain dulu, tahan di sini, bolanya kerasa, buang, tek, dia ngebelah, mulai jadi berat, putarannya, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking ya, tetap rasain putarannya, tarik di sini 3 kali, nafas dada, tetap rasain putarannya. Buang sampai benar-benar habis. 3 kali masing-masing. Putarannya, dia bakal berat banget. Pasti pegel di bahu, tahan aja dulu. Fokusnya di putaran di telapak tangan, sampai 3 kali nafas. Kalau sudah, nafas keempat, bolanya rasain dulu, baru tarik nafas. Yes, jadi berat banget ini. Tahan dulu. Kasih jarak di atas, kasih jarak segini di atas. Baru buang ke bawah. Ya, gitu ya. Fokus di putarannya. Selalu rasain putaran. Teman-teman bakal ngerasain bolanya makin padat, makin besar. Digabunginnya susah banget. Das, dikebawahin lebih das ya. Ya,
Cobain masing-masing. Saya nggak akan ngaba-ngaba karena saya tahu teman-teman nafasnya beda-beda. Ya, nafas yang terbaik sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing. Yang penting patokannya buang sampai habis dilaksanakan. Dan pas bawah hati-hati, pas sudah sampai bawah jangan istirahat itu ya. Tak habis gitu. Tarik lagi naik, naik lagi ke atas. Gitu ya. Atau Kang saya mau istirahat dulu. Habis boleh buka dulu. Tapi tetap semuanya dirasain energinya. Mungkin istirahat 1 kali nafas, naik lagi ke atas. Boleh, istirahat 1 nafas boleh. Atau mau langsung digeder langsung, itu bakal berat banget. Boleh juga. Putarannya teman-teman ya, putarannya hari ini bedanya dengan latihan sebelumnya adalah kita ngerasainnya putarannya. Dia bakal kerasa, dia bakal padatnya kerasa banget. Mungkin pusing, mungkin ya wajar, mungkin keleyang-keleyang sedikit. Wajar, paksain. Selama kita sehat, paksain dulu. Saat ngegabungin ya, bayangin ngegabungin energinya. Pok, 2 bola digabungin, bus gitu. Pas ke atas, teman-teman rasain tulang punggungnya. Zat, akan ada jalur ke sana. Pas ngebuka, di sini bakal berat banget. Ngegabunginnya lebih berat lagi. Bagus. Ya, saya cek dulu terus sampai saya ngecek. Saya bantuin satu-satu terus. Yuk Pak Sony, rela terus. Kang Gigi bagus. Kang Amatir tuh. Terus. Ya, yuk. Sok diliatin satu-satu dah. Terus. Konsentrasinya ya, terus dijaga. Ya, kalau kita bisa ngerasain padatnya dengan nyata, maka konsentrasi kita akan jauh lebih mudah. Gimana caranya supaya kok beratnya lebih berat, Kang? Supaya lebih nyata. Nafasnya bagusin gitu. Nanti teman-teman bakal cepat capek. Kalau capek jadi peka. Kalau peka, yang sedikit pun jadi kerasa. Gitu. Kalau begitu kerasa, fokus kita kan jadi ngikep ya. Ceruk kunci gitu. Oh, ketika fokusnya ngunci, energinya jadi gede beneran gitu ya. Lebih dahsyat lagi, berlipat lagi. Jadi antara nafas, fokus, itu sama sama kepekaan ya. Itu gabung semuanya gitu. Dipakai semuanya. Silahkan mau perbaiki dari mana dulu, sama nafas dulu yang diperbaiki, bisa pasti jadi peka. Pekanya dulu diperbaiki, bisa. Tergantung enaknya masing-masing. Endingnya sama kok. Endingnya adalah latihan yang super efektif, berat iya, tapi efektif. Kalau charger mah yang fast charging gitu ya. Terus, yuk, masih. Yes, bagus banget. Bagus banget. Bagus Bu Nani, terus Bu Lili, oke. Yuk. Terus, yuk. Habis ini cuma 1 gerakan lagi. Habis ini cuma 1 gerakan dulu lagi. Maksimalin dulu. Habis ini cuma 1 gerakan lagi. Maksimalin dulu di sini. Bener-bener rasain. Gimana sih latihan yang benar-benar kita larut di dalamnya gitu. Larut aja. Bener-bener kayak mungkin teman-teman bakal ngerasain ada yang badannya nggak kerasa gitu. Saking menikmati kepadatannya, kita tuh bener-bener ngerasain gerak sedikit tuh kayak merinding, gerak sedikit tuh kayak ada aliran gitu.
Fokus, konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Ya, selesaikan sampai bawah. Gerakan endingnya yang simple banget, yang angin satu gerakan pertama ya. Tarik ke dada, buang ke depan. Das, rasain di tengah-tengah tadi. Tengah-tengah sih telapak tangan. Tengah bawah dikit sih sebetulnya. Saat gitu ya. Itu gerakannya. Saat. Ingat, tarik, tahan, dan buang. Rasakan kepadatan. Pas tarik, ambil semua kepadatannya. Buang. Das, gitu. Wajar banget. Langsung. No break ya. Nggak ada jeda. Oh, rasain di sininya, di sini. Akan ada yang kayak nusuk, akan ada kayak ngebor ke dalam. Ya, kayak bukan besi sih ya, mungkin kayak kayu gitu, ada yang nusuk gitu. Terus selesaikan dulu, lanjut sama gerakan angin satu, air satu gerakan pertama. Yes, bagus. Yes, bagus. Ya, yuk ulik. Gerakan sederhana, dasar banget. Tapi teman-teman fokusin benar-benar dirasain si titik yang di telapak tangannya. Dilawan tolakannya, biar titiknya ngedalemin gitu ya. Kayak nusuk gitu. Biarin aja, itu aman kok. Terus, dikit lagi. Terus, fokus. Ya, bagus. Yuk. Yes, bagus. Iya, dikit lagi. Sebentar lagi kok ini juga. Yuk. Ya, masing-masing 2 kali ke depan lagi. Setelah itu tangannya taruh atas paha. Ya, ketika taruh atas paha, teman-teman nafas dada 1 kali yang dalam, terus lanjut nafas perut. Setelah 2 kali dorong ke depan, teman-teman tangannya taruh atas paha, masih nafas dada 1 kali, tarik yang dalam, tahan yang lama, buang sampai habis, lanjut ke nafas perut. Bagus ini. Ya, saya pikir ini bagus ini. Gerakan kita nggak banyak, tapi bagus-bagus. Nice. Konsentrasi banget ketika nafas perutnya ya. Setelah 2 kali ke depan, tarik nafas dada posisi tangan di atas paha itu, 1 kali yang dalam, terus nafas perut. Fokus banget nafas perutnya. Saya kurang tahu apa ini akun kita ini masih yang bisa panjang atau 40 menit habis. Tapi ini masih ada 6 menitan ya. Jadi harusnya aman. Saya lupa udah diperpanjang atau belum nih. Oke. Nafas perut dulu ya. Ini sayang, menurut saya ini latihan bagus banget ini. Ya, nafas perut dulu, fokus dulu. Set, bayangin gitu ya. Kalau teman-teman ada yang lagi nggak fit, bisa self terapi gitu ya. Terapi di sendiri bisa, atau punya siapa yang mau diterapi, sambil bayangin gitu ya, terapi gitu bisa. Banget, soalnya lagi bagus banget saya lihatnya ya. Oke, sambil kalau ada yang mau nanya, boleh mic-nya dinyalain. Kalau ada yang mau nanya ya, santai aja kok. Sambil ngerapi juga boleh. Toh suatu saat teman-teman ketika lagi
terapi juga kan mungkin akan sambil dalam posisi tidak hening semua gitu ya. Dengan tadi kayaknya sih teman-teman saya lihat oke deh, energinya bagus gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Mangga silahkan teman-teman. Ya, boleh dinyalain mic-nya. Kalau udah tutup lagi. Oke. Sambil nunggu teman-teman nanya, saya ngingetin, jadi fokus latihan hari ini basic banget adalah ngingetin ke 3 kunci yang sudah kita dapatkan susah payah selama 1,5 tahun lebih, gitu ya. Jadi, ini kalau diterapkan, buang nafas sampai habis, rasakan selalu kepadatan, dan ambil semua kepadatan pas buang itu, diambil semuanya di nafas berikutnya, jadi saling membangun, itu akan, saya tadi udah bilang, membuat latihan gerakan apapun jadi latihan yang efektif gitu ya. Nah, suatu saat teman-teman akan punya gerakan yang menurut teman-teman akan ngerasain kayaknya saya cocok gerakan yang ini ya. Misalkan gerakan ke depan doang gitu ya. Atau gerakan gini doang gitu ya. Itu tiap orang bakal beda-beda. Silakan dicoba-coba yang menurut teman-teman paling enakan yang mana. Terapkan 3 kunci itu, maka itu akan jadi latihan yang efektif gitu ya. Tuh, karena KD Kang Diki sendiri bilang kan setiap orang pasti jurusnya beda-beda gitu. Nah, kan kita tahu di XHI hanya mengantarkan ke bisa membaca dan menulis. Masalah sudah bisa baca dan tulis, mau baca buku apa, gimana masing-masing gitu ya. Gitu. Terus kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu, saya berkesempatan audiensi sama Kang Diki, karena sebetulnya ada kasus ya. Jadi ada kasus di acaranya Kang Diki, ada pesertanya yang kurang hormat gitulah kira-kira gitu ya. Terus digosipkan bahwa itu bukan anggota ya dia gosipnya itu kita yang XHI. Karena itu ya ada kesempatan buat klarifikasi, saya tanya kan gimana-gimananya, tapi udah clear itu bukan kita, orangnya juga udah tahu gitu ya, bukan kita. Dan pesannya adalah, itu mah nggak penting ya, yang pentingnya adalah pesannya adalah silakan terusin latihannya, lanjutin yang konsisten lah kira-kira gitunya. Nah, jadi kalau teman-teman adalah anggota HI dulunya, bahwa secara informal gitu ya, tentunya nggak akan publis secara resmi, kita sudah di encourage gitu ya, didorong untuk latihan yang reguler, rutin, dan ya konsisten aja gitu. Itu mungkin update-annya dari kasus malah jadi penyemangat mungkin ya kalau buat kita ya. Wah, latihan kita teh gini-gini aja, ya sebetulnya dapat dukungan lah kira-kira. Dari dulu sih didukung sih. Cuman kemarin aja ada kasus itu jadi dukungan ulang gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nggak harus tentang latihan ini. Ini kayaknya ini 38 ya. Kalau mati pas 40 menit, wayahna. Berarti saya lupa mau perpanjang gitu ya. Saya lupa udah perpanjang atau belum. Oke, ada pertanyaan? Yang ini ya kerasa? Yang nyetruknya, siapa aja yang kerasa? Harus kayak kedorong dong. Oh, Kang Alfian kerasa. Oke. Ya itu sering rasain ya, itu udah disetting otomatis. Jadi teman-teman kalau memang mau latihan kapanpun, kalau niatin ngerasain titik itu akan ngebantu ngebuka jalur yang di sini ya. Harapannya mulai kerasa yang panas-panasnya itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya lihat tadi pas latihan kayaknya ada mulingkar gitu ya. Ada yang melingkar begitu. Jadi biasanya sih kayak gitu, artinya mulai ada panas-panas yang muter gitu. Kayaknya sih teman-teman saya lihat banyak yang mungkin harusnya udah bisa ngerasain panas muter-muter itu. Nah, kalau udah panas muter-muter ya udah tinggal tembusin ke dalam aja. Nanti dari sini bakal keluar gitu. Nggak tahu. Tapi saya nggak tahu sih teman-teman ngerasainnya kayak gimana ya. Kang, Yuk, mangga silakan. kalau kayak ngerasa kena minyak angin, panas-panas, anget-anget minyak angin baru Kang di tengah Kang. Di Muter? luarnya sih enggak enggak muter titik gitu. Nitik kan ya? Iya. Udah benar itu. Yang penting titik. Bedanya dengan biasa itu kan biasanya semua ini. Yang kalau settingan itu dia nitik. Cik gitu. Mau itu panas, mau itu kayak kedorong gitu ya, nitik. Yang pentingnya sih kata kuncinya ya bikin titik itu.
Udah benar Kang, kalau nitik udah benar gitu ya, udah yang di targetan kita hari ini gitu maksudnya. Oke, ayo tanya lagi. Sambil nggak tahu nih ya, kalau putus tiba-tiba mohon maaf ya. Oke, mau nanya gimana? Iya kan, saya kan belum latihan belum sampai 1 tahun. Oh iya. Ya, saya kayaknya belum kerasa yang di sini itu. Kerasanya gimana? Yang kerasanya gimana? Ya nggak terasa kusut atau apa. Tapi kalau yang ngangkat ini udah terasa sakit ini. Beratnya udah kerasa berarti? Udah terasa dan lebih sakit di sini. Sakit. Sakitnya emang nggak apa-apa, abaikan nanti dia ini. Kayak pegal. Oh iya. Cuman yang di sini belum terasa. Nggak apa-apa. Tiap orang kan prosesnya berbeda ya. Santai aja, yang penting sabar. Yang penting sesuai dengan. Bagus Bu, kalau udah kerasa berat yang kedua, udah ngunci ya susah gerak. Ya udah bagus berat. Yang lain. Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir itu apa nafasnya udah biasa gitu. Yang terakhir. Saya kan belum. Yang mana Bu? Kalau udah selesai terus boleh terapi buat diri sendiri atau buat orang lain gitu kan? Boleh. Biasa aja kan, masih. Nafas kalau lagi habis latihan masih ada nafas perut atau dia sama. Kalau setelah latihan masih ada nafas perut atau nafas dada, boleh pakai nafas itu. Walaupun sebetulnya kita ngejarnya nggak usah pakai nafas. Yang penting kerasa ininya. Sebenarnya. Ya, jadi harus kerasa dulu ya. Iya betul. Siap. Terima kasih Kang. Sama-sama Bu. Oke. Ada yang nanya lagi? Yuk tanyalah. Kalau nggak ditanya saya bingung mau apa gitu. Saya As. Yuk mangga. Ini kan saya latihannya masih baru ya, hitungannya baru 4 bulan. Nerapi juga nggak pede sebenarnya, cuman kemarin karena orang rumah ada yang sakit, kena mah akut gitu kan, ya mau nggak mau kan harus nerapi gitu ya. Nah cuman gini, itu terapi pertama agak deg-degan juga. Saya tuh masih ngebangkitinnya pakai latihan gitu loh. Jadi apa bisa sih kita nerapi tanpa harus membangkitkan hawa panasnya itu? Karena saya masih belum pede, kemarin saya latihan dulu. Nah begitu udah rada anget-anget, nah barulah dicoba nerapi gitu. Ya alhamdulillah sih dibantu teman-teman juga ya. Waktu itu saya minta sedekah energi 1, terus kedua saya 2 kali nerapi, alhamdulillah perubahannya drastis. Besoknya itu udah mulai bisa makan, mualnya udah hilang, perihnya yang tadinya lemes tiduran terus udah mulai bisa aktivitas gitu. Jadi oh iya ya, geningan kita bisa ya sebenarnya. Saya suka nggak pede aja gitu loh. Jadi apakah ngebangkitinnya itu harus selalu dengan latihan atau ya ada yang sakit langsung aja nerapi gitu? Iya. Satu itu As. Kedua, berapa lama jarak setelah latihan kerasa hawa panas terus kita bisa nerapi? Kalau udah 1 jam kan biasanya hawanya udah dingin nih. Oke. Apakah tetap bisa nerapi apa enggak? Nah itu aja sih. Oke. Ini pertanyaan bagus. Jadi cara nerapi tiap orang ya bebas-bebas aja sih gitu ya. Cara yang tadi bisa banget gitu ya. Ini bisa dicontoh buat teman-teman yang ya masih rada nggak pede, pengen berat-berat dulu, baru gitu bisa gitu ya. Bisa banget gitu ya. Dan hasilnya kan works gitu ya. Itu satu. Jadi teknik terapi itu tidak ada pakemnya gitu ya. Yang penting konsep terapi itu kan kita membuat settingan energi di si pasien itu gitu ya. Kalau zaman dulu kita itu kayak energi itu kayak disiramin zat gitu. Kalau zaman dulu. Sekarang ternyata ada cara lebih efektif, yaitu tadi bikin bulatan energi gitu ya. Dibayangin aja. Kang saya belum kerasa, nggak apa-apa, bayangin aja. Ya masalah kita belum kerasa nggak apa-apa. Karena begitu kita ngebayangin, dia akan ngebentuk gitu ya, pasti ngebentuk gitu ya. Nah, jadi kita bikin bulatan energi di organnya. Ya contoh kalau tadi mah berarti di dalam
lambungnya dibayangin ada bola energi muter terus. Supaya apa? Lepas dari kita terapi, dia tetap ada yang muter. Dia tetap nyedot energi, tetap ngeregulasi. Jadi, dia akan terus-terusan dapat terapi walaupun tidak sedang diterapi nempel gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, terus jadi boleh atau enggak latihan dulu? Boleh banget gitu ya. Itu mah bebas-bebas aja gitu ya. Nah, yang penting tadi konsepnya bikin si settingan energi itu. Nah, terus kalau saya mau nerapi, misalkan habis latihan udah panas segala macam, berapa jam? Ya sebetulnya nanti tergantung kepedean setiap orang ya. Kalau versi aku pribadi sih, versi saya ya, dan saya pengen teman-teman juga pertimbangkan gitu, adalah kita nerapi bisa anytime, kapan aja tanpa harus pemanasan atau apa dulu gitu ya. Itu yang sebetulnya saya punya misi dan pengen sebetulnya teman-teman ngejar ke situ. Kerjaan kita berlatih, makanya gini, kayak power bank deh gitu ya. Kita ngecas edan-edan nih justru pas latihan. Pas latihan tuh udah nggak mikir apa, pokoknya hajar. Energi hasil itu dan mindset hasil berlatih itu yang nanti akan kepake kapanpun siap gitu kan. Kalau kita punya power bank kan nggak dicas dulu, mau dipakai power banknya dicas dulu kan, nggak begitu ya. Kita pas ngecas ya ngecas, pas make ya make, kan kira-kira gitu. Nah, mindsetnya sih mirip-mirip kayak gitu yang pengen saya tawarkan ke teman-teman. Jadi kalau lagi latihan udah nggak usah mikir apa-apa, udah hajar aja, pingsan gitu ya. Susah ya, pasti susah gitu ya. Tapi energi ini, dan yang paling pentingnya sebetulnya bukan energinya sih, mindsetnya teman-teman. Ketika berlatih itu kita ngelatih mindset itu, otak gimana kalau pengen menyerah nggak menyerah, wah segala macam ya. Konsentrasi itu 40 menit tuh nggak gampang gitu ya, full terus gitu ya. Nah, mindset positif ini, terus energi inilah yang nanti tinggal dipakai kapan aja gitu. Apakah, misalkan kalau nanya, Kakak sendiri kalau terapi kadang nggak pakai nafas nggak? Normally nggak pakai nafas gitu ya, nggak pakai ngatur nafas. Tapi ada beberapa kasus misalnya tiba-tiba plus hilang gitu ya, kenapa nih, berat nih gitu ya. Kadang-kadang ya itu ditambah nafas 2-3 kali, yakin jebredin dulu, udah biasa lagi. Kenapa coba? Kita jangan ngatur nafas, bukan jangan ngatur nafas ya. Kenapa sih saya menyarankan kita menghindari ngatur nafas ketika sedang terapi? Nerapi itu ada proses di mana kita harus peka sama kebutuhan pasiennya. Si pasien ini perlunya apa? Energinya perlu segimana? Muternya kayak gimana? Nerapi itu adalah waktu di mana kita mikirin pasien. Nah, kalau kita ngatur nafas, biasanya kita tuh suka mikirin diri sendiri. Nafas tarik, tahan, buang, jebret, yang penting jebret, weh. Karena kita mikirin yang penting gede ke sana. Padahal belum tentu dia butuhnya gede. Jadi kalau terapis kadang-kadang ada yang misalnya pegang kepala, jebret, pusing dia aja. Si pasiennya pusing, dia nggak tahu kan gitu ya. Kelebihan nggak tahu gitu. Kenapa? Karena dia fokusnya pada ngatur nafas yang ada di badan terapis gitu ya. Sementara kita ketika terapi konsepnya adalah ngerasain si pasien ini sepertinya butuhnya seperti apa, energi kita geraknya seperti apa, muternya seperti apa. Untuk mikirin itu aja, menurut saya butuh fokus. Jangan sampai disusah-susah pakai kita juga ngatur nafas, jadi pecah fokus orang teh gitu ya. Nah, sebetulnya konsepnya di situ sih kalau yang kita kejar gitu ya. Sehingga terapi itu sebenarnya nggak capek-capek amat. Karena emang kita bukan cuman ya, hasil kerja keras di latihan itu masalah kita muterin energi segala macam, udah yakin pas lagi muter latihan, tinggal diterapin aja. Karena kita udah yakin gitu. Pas gitu ya udah muter aja. Gitu. Itu mungkin ya kira-kira, semoga kebayang ya. Konsep terapi yang menurut pengalaman bertahun-tahun dulu kayak gimana, sekarang jadi lebih efektifnya kalau digimanain ya. Saya harap teman-teman bisa dapat benang merahnya gitu ya. Apakah versi zaman dulu yang tarik tahan buang jebret bisa dilakukan? Bisa aja. Cuman capek gitu aja. Kenapa Kang As tidak menyarankan sekarang kalau teman-teman tarik tahan buang, just 10 menit aja. Pasien kedua datang. Pasien ke-15 udah ngesang, bau kelek gitu ya. Kamu nggak ripuh nantinya kita kan gitu. Padahal kita adalah orang-orang yang punya takdir
kayaknya bisa nolong lebih banyak deh, lebih dari 15. Jangan sampai udah 10, aduh tar dulu istirahat dulu gitu, udah pusing gitu, hanya makan dulu segala macem kan gitu. Itu gitu ya kira-kira gitu. Yuk tanya lagi. Ini kayaknya akunnya masih di atas 1 jam berarti. Ada pertanyaan lagi? Bisa nih berarti nih. Masih nanya? Yuk, emang enggak? Terus waktu pas nyalurkan, kan baru perdana kemarin ya. Jadi apa betul itu teh saya kayak ngejamin gitu loh. Tiba-tiba aja pengen ngejamin sejam gitu. Ya? Ngejang sendiri atau emang sengaja ngejangin? Nggak tahu ya, nggak dipikir tuh. Pokoknya pas jalan gitu terus tiba-tiba pas titik ini kayaknya. Terus berhenti terus langsung gini aja. Nggak tahu, tiba-tiba aja kayak gitu. Apakah betul begitu? Itu deteksi biasanya. Nanti biasanya kalau udah selesai kayak nolak gitu, udah nggak bisa masuk lagi gitu. Yang penting sih kita kan kayak ngikutin si energinya nih, si pikiran kita tuh, oh ini kesini gitu ya. Nanti kerasa tuh udah nggak masuk lagi, berarti lemas lagi, nanti pindah lagi titiknya gitu. Suka biasanya kerasanya kayak gitu. Itu deteksi sih, bagian deteksi otomatis. Itu saktinya, bukan saktinya ya, kerennya energi yang dulu kita latih ya kayak gitu, deteksi. Oke, apalagi? Berarti waktunya juga bebas ya, nggak harus berapa menit gitu ya. Jangan dipakai patokan menit kalau terapi, tapi patokannya ini energi udah cukup atau belum gitu. Nah ini pertanyaan bagus. Nah cuma teman-teman sekarang kita mikir kayak gini. Ada pasien sakit lambung nih, 2 orang pasien sakit lambung. Kebutuhan energi 2 orang ini berbeda. Jadi tetap nggak bisa pakai patokan menit, gitu ya. Kebutuhan dia harus berbeda. Intinya kita harus bisa ngerasain dia udah selesainya kapan, gitu ya. Udah cukupnya sebagaimana. Kang, saya belum bisa. Ya udah pakai patokan menit dulu, tapi sambil dirasain. Nanti teman-teman sesuai dengan jam terbang akan tahu ini udah cukup atau belum, gitu ya. Tapi ini gimana Kang? Kok ini yang ini 20 menit baru beres, gitu ya. Nah, ingat teman-teman, kalau kita punya ember mau diisi sama air, kecepatan ngisi ember itu bergantung pada debit air yang masuk kan gitu ya. Jadi, tugas kita adalah gimana caranya kita bisa mencukupi energi itu cepat, deras, dalam waktu kurang dari 5 menit. Itulah kenapa kita latihan yang gini-gini nih 4 kali ya. Dulu 5 kali. Sekarang 4 kali harus udah ngumpul energi semua. Sebetulnya itu adalah latihan gimana caranya pikiran kita mikir 4 kali harus udah beres. Harus udah ngumpul semua. Ketika nerapi, kenapa saya bilang maksimal 5 menit? Bisa jadi pasien pertama, kedua, ketiga itu belum cukup sebetulnya 5 menit. Tapi pikiran kita, saya nerapi maksimal 5 menit. Badan kita akan terkondisi buat ngeluarin energi, gimana caranya dalam 5 menit ya cukup. Kerannya bakal dibuka gede, gitu ya, otomatis. Dan kita targetnya 5 menit beres, gitu. Beda dengan kita niatin 10 menit. Kalau niatin 10 menit, ya debitnya buat 10 menit, kira-kira gitu ya. Nah, jadi patokan waktu itu sebetulnya dipakai sama kita buat memacu si mindset kita, energi kita untuk nyukupin dalam waktu yang kita sediain itu. Nah, itu nanti akan berkembang seiring dengan jumlah pasien yang kita punya. Saya tahu tidak semua di antara kita bakal berprofesi sebagai terapis. Jadi sebenarnya slow-slow juga nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau yang emang mau berprofesi sebagai terapis, yang mungkin pasiennya bisa ngantri gitu, ya manajemen waktu jadi penting. Makanya bisa nerapi efektif dalam 5 menit itu jadi sebuah target, kan kira gitu. Nah itu, jadi kalau 5 menit bisa, kalau targetnya bisa selesai dalam 5 menit, maka satu, latihannya udah jelas beda. Pasti lebih digeder gitu ya. Kedua, ya ketika fokusnya itu yang kita mainin gitu ya, gimana caranya lancar dan teman-temannya, ya pasti kayak gitu ya. Itu, jadi betul tidak pakai patokan waktu, tapi patokan seberapa cepat, seberapa pasien ini cukup energinya. Cuman ingat, kalau pasien butuh 100, mengejar dari 1 sampai 100 itu kecepatannya bisa kita atur sebetulnya. Ya, karena kita punya keran yang bisa dibuka ya. Besar kecilnya segimana sebenarnya kita bisa ngatur gitu. Nah, kebanyakan zaman dulu tuh kerannya gede tapi nggak tahu dia butuhnya berapa gitu. Atau nggak pernah latihan, kerannya kecil,
eh, bisa tapi bisa deteksi ya nggak penuh-penuh gitu ya, kira-kira banyaknya gitu. Nah kita bisa ngatur keran gedenya segimana, kita juga bisa ngerasain sih pasien butuhnya seberapa. Jangan dikasih terlalu banyak, bahkan mubazir juga. Jangan dikasih terlalu sedikit karena pemulihannya nggak akan efektif juga gitu ya. Nah cuman itu buat yang nanti. Kalau sekarang mah ada pasien terapi sebisana heula. Karena jam terbang akan menentukan kita bisa kayak gitu tuh kalau jam terbang gitu ya. Jangan sampai teman-teman nunggu dulu, bisa ngerasain dulu kah apa. Nggak mungkin bisa ngerasain kalau nggak pernah pegang pasien gitu. Itu aja gitu ya. Ini mah masalah skill sih, bukan masalah teori gitu masalah gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Makasih As. Yuk sama-sama. Yuk, nanya lagi satu lagi mungkin. Belum? Ya udah deh. Kalau belum ada pertanyaan, thank you very much, makasih banget. Menurut saya latihan hari ini bagus gitu ya. Bisa diulang-ulang lagi di latihan mandiri. Kecepatannya juga teman-teman bisa menguasai itu kan tidak tergantung pada jumlah latihan Zoom ya, tapi tergantung pada teman-teman nguliknya seperti apa gitu. Setiap gerakan bisa jadi latihan kalau kita memang niatkan gitu ya. Cuman memang kalau latihan bareng kan sudah beda sensasi ya. Tapi latihan sendiri juga beda sensasi gitu ya. Semoga latihan kali ini terhitung ibadah. Mari kita tutup bareng-bareng dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa akhir majelis. Subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum sebelum istirahat ya.